Sahabat mancing, pada video kali ini saya akan membahas sebuah alat yang canggih dari miliknya Garmin. Ini adalah GPS, kemudian juga fish finder ada dalam satu alat. Ini adalah produk dari miliknya PT Karya Bahari Abadi yang dipinjamkan ke saya. Jadi untuk link pembelian silahkan cek di bawah. Oke, kita bahas dulu apa sebenarnya GPS dan juga fish finder. Banyak yang mengatakan kalau kita mancing, bawa GPS biar kita bisa mendeteksi ikan. Jadi di sini ada yang perlu diluruskan. GPS adalah Global Positioning System. Artinya di alat ini sudah ada sebuah peralatan yang memang mendeteksi keberadaan kita. Dan ini langsung terhubung oleh satelit ya. Itu GPS dari miliknya Garmin. Nah, kemudian untuk fish finder sendiri adalah pendeteksi panas di bawah air yang sinyalnya itu dikembalikan lagi atau dipantulkan lagi setelah mencapai dasar. Itu sistem kinerja daripada fish finder yang menggunakan yang namanya alat yang bisa memancarkan sonar yang disebut dengan transducer. Oke, kita langsung saja agar bisa lebih mudah untuk kita sama-sama belajar. Kemudian juga kita akan nanti setting bagaimana cara settingan sederhana sehingga kita bisa menggunakannya nanti ketika melaut dan mencari ikan. Nah, baik sobat mancing, di dalam box ini yang ada adalah ini semua. Yang pertama kita cek ini adalah unitnya ya atau alatnya sendiri, dan kita bisa melihat di sini ada tombol ya di sini, tombol back dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba. Nah, kemudian di belakang itu ada colokan. Di sini untuk power, di sini untuk transducernya. Oke, ya, jadi sederhana seperti ini. Ini ada tulisan Garminnya. Nah, kemudian yang berikutnya yang terpenting adalah bagian ini. Ini yang disebut dengan transducer. Jadi ini kita taruh di bawah perahu atau di bawah kapal, kemudian dihubungkan langsung ke unitnya atau di Garminnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini yang nanti kita colokkan. Oke, ini transducernya. Dan kemudian yang berikutnya ini adalah bracket ya, alat bantu untuk kita pasang nanti di perahu ya, seperti ini. Kemudian ini juga ada standnya yang kita pasang nanti untuk Garminnya. Kemudian ini juga ada di bagian belakang untuk Garminnya. Dan ini adalah kabel power. Jadi powernya atau untuk menghidupkan kita perlu aki seperti ini, aki motor 12 volt ya, untuk bisa menghidupkan daripada Garminnya ini. Jadi untuk nanti pemasangan transducer dan lain sebagainya kita fokuskan nanti pada saat kita gunakan memancing ya. Jadi hari ini atau di video kali ini saya akan fokus untuk setting daripada Garmin ini agar bisa hidup, dan settingan untuk fish finder dan juga untuk GPS-nya. Oke, kita langsung saja. Nah, yang pertama agar ini gampang kita coba, ini kita pasang saja bagian ininya, standnya. Jadi bagian standnya kita tinggal pasang seperti ini. Oke ya, di bawah kita masukkan seperti ini. Lalu kita tekan. Nah, sudah cukup. Begini saja. Kemudian bagian ini masuk ya. Nah, ini agak sedikit dipaksa. Oke, jadi seperti ini. Oke. Ya mungkin saya buka aja ininya biar lebih mudah untuk saya review. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan coba untuk menghidupkan ya. Ini adalah kabel power. Oke, ini powernya. Jadi di sini sudah ada tanda putih ini, artinya ada pada ini ada soketnya, ada coakan kayak gini. Tinggal kita masukkan. Ya, seperti ini ya. Oke.
Kemudian ini tidak akan bisa hidup tanpa kita menghubungkan transdusernya. Atau kalau kita bisa hidupkan, tidak akan mau ya. Ataupun harus kita pasang transdusernya. Kita akan coba. Oke, tanpa transducer ya, kita coba dulu. Powernya kita colokin di, ini adalah plus, hanya sekedar saja dulu. Kemudian ini min, yang hitam. Jadi yang dipasang adalah kabel merah dan juga kabel hitam ya. Hitamnya di minus. Oke, seperti ini saja. Nah, baru kita akan coba untuk hidupkan. Nah, ini dia tampilannya. Nah, kalau kita klik seperti ini langsung ya, bagian ini. Nah, dia akan mengatakan bahwa matikan dulu power, kemudian kita harus pasang transdusernya. Jadi nggak bisa, kita harus pasang transdusernya sobat mancing. Kita off-kan dulu. Nah, jadi memang wajib ya untuk memasang transducer. Nah, ini juga sama. Di sini ada coakannya, soketnya. Nah, biar sampai berbunyi seperti itu. Lalu kita akan hidupkan. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, ketika kita klik, itu akan otomatis terlihat seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian kita akan lihat menu-menunya di sini ya, dan kita menggunakan tombol ini untuk menu ya, tradisional, flasher, split, frekuensi, quick draw map, map tradisional dan lain sebagainya. Nah, saya di sini akan fokus kepada bagian yang akan sering saya gunakan, yaitu bagian tradisional dan juga bagian map tradisional. Jadi kita setting dulu sobat mancing ya. Bagian setting kita akan cek, di sini ada sistem. Yap. Ini alarm, beeper only, auto power off. Jadi kita terus on kan saja. Kemudian bahasa, ini tidak ada bahasa Indonesia ya. Oke, jadi kita gunakan bahasa Inggris saja. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita fokus pada ini sobat mancing ya. Karena ini yang sangat penting. Jadi saya tidak akan bahas ini terlalu panjang nanti. Bahas bagian tradisional ini. Nah, ini adalah ya, pendeteksi seberapa meter dan sampai di kedalaman. Kita akan setting bagian ini. Yang paling penting adalah kita masuk ke sini. Ini bagian menu. Ya, kemudian di sini ada ring. Oke ya, di sini ring kita klik, coba di sini dilihat ada 13/14 segala macam. Kita setting auto saja. Oke. Itu ada ikan pendeteksi panas. Oke, kemudian di sini ada gain. Di sini kita gain auto saja agar lebih mudah. Nah, kemudian di sini ada frekuensi. Kalau frekuensi bawaan itu biasanya dia di 200 kHz ya. Jadi kita akan mencoba untuk menggunakan atau biasa menggunakan 77 kHz. Oke, seperti ini. Nah, kemudian zoom. Di sini zoom kita gunakan auto. Oke ya, seperti ini. Nah, ini sudah saya pasang ya sebenarnya ya. Mungkin dia mendeteksi panas, semut atau lain-lain. Kita nggak tahu. Nanti kita akan coba di ini, di laut yang pastinya. Nah, kemudian
berikutnya kita akan lihat sonar setup. Ini penting. Sonar setup itu bagian scroll speednya pakai ultra. Deep line kita show ya. Deep line artinya deep line itu nanti ada batasan. Nah, kemudian ada juga scroll speed, kita kasih ultra. Oke. Kemudian appearance kita kasih di sini blue ya. Warnanya biru agar lebih mudah. Kemudian edge kita kosongkan. Nah, ini yang penting. Fish symbol kita kasih on ya, jangan off. Kalau off nanti nggak terlihat ikannya. Kita mungkin untuk yang seperti saya, mungkin yang baru menggunakan seperti ini ya, biar terlihat lah seneng ada ikan seperti itu ketika mendeteksi panas. Nah, di sini ada ikan bertuliskan kecil dan 21. Kita gunakan yang ini saja, lebih sensitif ya. Ini tergantung pada sensitivitas. Nah, kalau yang ini 21 berarti ikan yang lebih besar. Ya, saya pakai yang ini saja biar lebih sensitif. Dan kemudian kita akan cek bagian setting agar berbunyi bip ya ketika ada ikan. Kita cek di menu nanti di setting ya. Kan kadang-kadang ketika ada ikan itu tidak berbunyi kalau awalnya kita nggak setting. Jadi di setting alarm, kemudian masuk ke sonar, lalu ke di sini. Deep water ini bisa di-on-kan tapi saya jarang gunakan. Yang penting adalah ini bagian fish itu kita on-kan ya. Jadi ketika ada ikan kecil pun ini akan berbunyi. Ya, kalau kita off-kan gini, jadi alarmnya nggak bakal bunyi titit-titit ya. Baik sobat mancing, itu saja untuk reviewnya. Jadi yang pertama saya review itu adalah bagian ini, bagian tradisional saja. Nanti kalau bagian-bagian yang lain mungkin ada di video saya yang berikutnya sobat mancing, atau kita bisa langsung nanti praktek saat kita memancing. Baik sobat mancing, itu saja yang bisa saya review dari Garmin Striker Plus 4 yang menurut saya sangat bagus dan akan sangat membantu ketika kita memancing di tengah laut. Selain kita mendapatkan posisi yang tepat, kita juga bisa langsung melihat dasar laut ketika kita memancing, dan itu sangat penting sahabat mancing. Jadi terima kasih sahabat mancing sudah menonton. Untuk masukan silakan masukannya di link komentar. Untuk pembelian sekali lagi bisa cek di link deskripsi di video ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi.